Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melanjutkan baca artikel. Nah, tapi ini baca monograf yang kecil ya, sebanding dengan artikel kalau sebenarnya, dan versi artikelnya juga ada ya di jurnal apa itu yang jurnal Prancis ya kayaknya. Nama nama jurnalnya Prancis, tapi saya menggunakan versi yang paling awal, versi di mana ini setelah setelah apa namanya eh, pidato atau public lecture-nya Profesor Asad di tahun 85 itu. Oke, silahkan. Mungkin siapa yang memulai, Mas Pak Muza atau Mas Fahmi? Ya, Pak. Boleh saya dulu, Pak. Oke, saya share screen dari ini ya, teksnya ya. Ya, boleh. Atau saya kayaknya. Nah, oke. Ya, silahkan. Ya, suara saya terdengar dengan jelas, Pak. Dengan jelas. Karena lagi demam juga, ya, Pak. Ya, saya mulai melanjutkan terkait dengan bacaan Asad. Poin ke-6, the anthropology of Islam being criticized. Here depict a classic social structure consisting essentially of tribesmen and city dweller. Ya. The natural carrier of two major forms of religion, the normal tribal religion centered of sign and shrine, and the dominant urban religion based on the Holy Book. Antropologi Islam yang dikritik di sini menggambarkan struktur sosial, menggambarkan dua struktur sosial secara esensi, yaitu agama suku, Pak, ya, atau agama suku dan agama perkotaan, ya. Ya. The natural carrier, kayak the natural carrier of two major form religion. Pembawa asal. Pembawa asal, ya. Pembawa asal dua form besaran agama. Yang pertama itu dua agama besar. Bukan dua agama, tapi dua bentuk utama dari agama. Dua bentuk utama dari agama. Yang pertama itu agama suku, adapun agama orang-orang suku yang berpusat pada selain itu wali. Orang-orang suci itu wali. Orang-orang suci, dan selain itu tempat, ya, tempat. Bukan, makam. Makam. Ya. Makam orang suci, and the dominant urban religion based and the Holy Book. Kayak agama perkotaan yang berdasarkan kitab suci. My argument is that if the anthropologists seek to understand religion by placing it conceptually, it is social context, then the way in which that social context is described must affect the understanding of religion. Argumen saya, jika seorang antropologis ingin memahami sebuah agama dengan mengambil konteks, menempatkannya secara konseptual dalam sosial konteks, dalam konteks sosialnya, then the way with the social context is most perfect understood. Kemudian maka cara di mana
konteks sosial itu digambarkan konteks sosial itu digambarkan harus berdasarkan pemahaman terhadap agama. harus mempengaruhi pemahaman mengenai agama. Dari cara kita memahami cara kita memahami agama di dalam konteks sosial itu juga harus berpengaruh atau pasti atau harus pasti mempengaruhi. Pasti di sini ya. Pasti mempengaruhi pemahaman tentang. Oke, lanjut. If one reject the schema of an unchanging dualistic structure of Islam promoted by some anthropology, if one decide to write about the social structure of Muslim society in terms of overlap, space and time, so that the Middle East become a focus of convergence, and therefore of many possible histories, then the dual typology of Islam will surely seem less plausible. Jika seseorang menolak, kalau menerjemahkan seperti itu, kita bisa ganti seseorangnya menjadi kita. Jika kita menolak skema ya, menolak skema struktur Islam yang struktur dualistik Islam yang tidak berubah. Struktur dualistik Islam yang tidak berubah, yang dipromosikan oleh beberapa antropolog. Jika kita selanjutnya mencoba menulis tentang struktur sosial Muslim, masyarakat Muslim, tumpang tindih ya Pak, overlap itu ya, menurut ruang dan waktu yang tumpang tindih, ruang dan waktu yang tumpang tindih, so that the Middle East become sehingga kajian Timur Tengah menjadi maka kajian Timur Tengah Pak ya, kajian Timur Tengah masyarakat Timur Tengah itu menjadi sebuah fokus yang konvergen, pusat berbagai pertemuan, konvergensi. Terus therefore of many possible histories, therefore kemungkinan banyak sejarah Pak. Banyak kemungkinan sejarah. Oke. Then maka tipologi ganda Islam pasti akan kurang tampak meyakinkan ataupun masuk akal. Oke, yang tadi soldat benar, sehingga ya terus dan dual maka tipologi Islam ganda Islam akan nampak tidak masuk akal Pak ya. Ya benar. Maka sesungguhnya akan tampak tidak masuk akal karena banyak kan antar daerah, antar wilayah, kan nggak sama ceritanya, strukturnya nggak sama. Bagaimana kita bisa bilang itu semuanya sama? Nggak masuk akal. Oke, lanjut. It is true that in addition to the two major types of religion proposed by the kind of anthropology of Islam we are talking about, minor form are sometimes specified. Memang benar bahwa selain dua tipe agama yang kita bicarakan dalam antropologi Islam sekarang, terkadang ada juga form, ada juga bentuk minor form and sometimes specific, bentuk kecil
Yang lebih spesifik, yang lebih spesifik. Betul-betul. Jadi Bapak kadang-kadang terspesifikasikan, terkhususkan. Oke, lanjut. This is so in Gellner account and in many other. Nampak juga dalam teks Gellner dan juga kajian lainnya, many catatan lainnya. There is the revolutionary as opposite to the normal Islam of the tribe, which periodically merged with and revived the Puritan ideology of the cities. Di sana jadi ada Islam revolusioner yang bertentangan dengan Islam normal ya. Dari suku itu. Dari suku itu yang secara berkala menyatu dan bangkit bersama ideologi dan membangkitkan kembali ideologi Puritan di kota, ya. Hidupkan kembali ya. Oke, ideologi Puritan kota. Oke, lanjut. And there is the ecstatic mystical religion of the urban, for which as the opium the mass exclude them from effective political action until that is the impact modernity, when it is the religion of the urban mass which become revolutionary. And there is di sana juga ada agama estatik, mistik. Kemudian agama yang mistis yang berkembang bagi kaum miskin kota. Wah, bukan begitu. Dan ada agama estetik mistik dari orang-orang kaum miskin kota yang sebagai opium masyarakat, exclude them, mengeluarkan mereka dari, menafikan atau ya mereka dari tindakan politik yang efektif, exclude them from the effective political action. Terus the impact of modernity when it is the region of the urban mass which become revolutionary. Impact dari modernitas yang menyebabkan agama masa itu menjadi revolusioner, Pak. In a curious way, these two minor form Islam serve in Gellner text as marks one positive, one negative of the two great epoch of Islam. The classical rotation within an immobile structure and the turbulent development and mass movement of the contemporary world. So this apparent consistent to the idea that there might be more than two types of Islam is at the same time a literary device to define the notion of traditional and modern Muslim society. Curious way dengan curious way. Curious menakutkan, aneh, menakutkan. Bukan. Apa maksudnya yang lain? Curious. Curious. Kayak menarik, dengan cara yang aneh. No, bukan aneh.
Bukan aneh, Pak. Dengan Ya, cara yang oke. menarik. Dengan cara Oh. menarik. Atau ya mungkin ya aneh, nanti kita lihat konteksnya ya, bisa dua-duanya sih sebenarnya, Oke. tergantung konteksnya. Coba Dengan, lanjut aja terjemahannya, nanti kelihatan ini. dengan cara yang Nah, aneh. nah, This domino from Islam stuff. Kedua bentuk Islam, kecil kedua bentuk kecil Islam ini ini eh, dalam teks Gellner dalam teks Gallner dijadikan menjadi sebagai penanda, menjadi satu positif, penanda, marker, sebagai OS marker, yang satu positif, yang lainnya negatif. Nah, dari two great Islam, dua epoch Islam, dua epos Islam besar. dua Epos epoch kan besar. Zaman Pak ya. ya, cerita dalam sejarah kan epos namanya. Lanjut. The classical rotation within a mobile structure. Classical rotation itu perputaran klasik Nah, di dalam di struktur yang tidak berubah, immobile, ya bergerak. bergerak Lanjut, dan perkembangannya itu bergejolak dan gerakan massa dari dunia kontemporer. So this apparent jadi kayak pengakuan ya Pak, pengakuan terhadap gagasan ini konsensi yang nyata terhadap gagasan bahwa dua tipe Islam, ada dua tipe Islam, lebih dari dua tipe Islam, lebih dari dua tipe Islam, pada saat yang sama merupakan literary device, perangkat ya, literally itu ya, alat atau perangkat sastrawi, alat untuk mendefinisikan gagasan tentang Islam tradisional, tentang masyarakat Muslim tradisional dan modern. Oke. Sampai di sini ada yang perlu dijelaskan atau kembali ditegaskan lagi apa ini? Jadi dia akan mulai dari the anthropology of Islam being criticized, depicts a classical social structure consisting of essentially of tribesmen and city dwellers, the natural careers of two major forms of Islam. Ya kayak kemarin lagi kan, masih membahas tentang Gellner itu yang ditelanjangi, cara berpikir yang esensialis dan menimbulkan di sini oposisi biner antara Islam yang kota dan kampung, ya, kota dan desa yang memiliki tipe yang berbeda. Yang satu penyembah kuburan dan penyembah wali, yang satu menyembah kitab suci atau berdasarkan kitab suci. Ada lagi yang perlu dijelaskan dari teks ini? Dan dia bilang ini tidak mungkin cara berpikir semacam ini, karena antar daerah beda kasusnya dan melahirkan harus ada tipologi yang lebih dari dua sebenarnya.
Mungkin Pak perlu dijelaskan sedikit yang apa ya sebagai penanda positif dan negatif itu maksudnya gimana, Pak? Ya, eh, positif negatif itu terkait dengan ini mana yang ortodok, mana yang tidak. Oke. Atau mana yang dekat dengan kitab suci atau apa ya itu holy books dengan cara berpikir yang dualistik seperti itu. Itu kan nanti ada makanya ya oke nanti aja lanjut. Dan itu nanti apa dihubung apa pada perkembangan selanjutnya menandai cara orang, cara para sarjana berpikir tentang Islam modern dengan Islam tradisional kan. Kalau di Indonesia apa kita wacana yang paling awal siapa yang apa kalau Anda semua baca itu kan membuat tipologi wacana Islam Indonesia yang modern, yang tradisional, Muhammadiyah modern, ini NU tradisional segala macam. Nah, ini turunannya dari cara berpikir seperti itu, berpikir cara dualistik. Yang satu berbasis desa yaitu NU, yang satu berbasis kota Muhammadiyah. Tidak memungkinkan orang Muhammadiyah itu menjadi orang desa. Padahal yang paling awal itu tipologinya GERDS kan? Ya boleh ke situ membedakan antara modern pun dia ini apa kan santri abangan santri itu dia dibagi dua, ada santri kolot sama santri modern. Pembagiannya Yang kan berdasarkan tahayul. ya Kalau yang kolot, yang tradisional itu percaya dengan yang kolot. tahayul. Kalau yang santri modern itu yang sudah apa yang berbisnis. Ya, tapi juga kita tidak boleh lupa sama Deliar Nur. Sebenarnya Deliar Nur itu yang sarjana Indonesia yang termasuk yang paling awal cara berpikirnya apa seperti itu. Membedakan antara modernis sama tradisionalis. Ya kadang itu berguna untuk apa memahami, tapi kadang apa susah untuk memahami perubahan-perubahan penting di dalam kedua entitas yang digambarkan benar-benar apa benar-benar bertentangan satu sama lain antara modernis dengan tradisionalis. Itu tidak mudah untuk orang akan apa misalnya dalam perkembangan terakhir misalnya kalau kita menghubungkan dengan bagaimana antara Muhammadiyah dan NU belakangan melahirkan sama-sama melahirkan dua tipologi pemikiran yaitu yang progresif Muhammadiyah punya, NU punya, liberal juga punya, Muhammadiyah juga punya. Tetapi juga di sisi lain ada yang konservatif juga di dalam NU yang banyak melahirkan pemikir-pemikir tokoh-tokoh yang liberal dan juga di Muhammadiyah. Jadi apa maksudnya tidak mudah menggunakan dikotomi semacam ini. Apalagi itu nanti dihubungkan dengan struktur kota dan desa. Oke, lanjut. Pak Uza mungkin. Aku satu lagi Pak. Oh, satu Pak. lagi. Kalau di Aceh semuanya tradisionalis, Winaraniri juga. Ini nyerang ini. Langsa nyerang Araniri ini. Saya nggak bela Pak, saya nggak bela. Satu paragraf lagi Pak. Ya, satu paragraf lagi. Now, the anthropologist's presentation of Islam will depend not only on the way in which social structure are conceptualized, okay, but on the way in which religion itself is defined. Sekarang penyajian antropologi Islam tidak selalu berdasarkan konsep social structure, struktur sosial. Berdasarkan pada cara di mana social structure itu
konseptualisasi. Ya, berdasarkan di mana social structure itu dikonseptualisasi. But on the way in which religion itself is defined. Tetapi bagaimana agama itu sendiri didefinisikan, tergantung agama itu didefinisikan. Anyone familiar with that is called the sociology of religion will know of the difficult involved in producing a conception of religion that is itu cara bacanya gimana Pak? Adequate for cross-cultural purpose. Cross-cultural purposes. Cross-cultural purposes. Anyone itu Siapapun yang akrab dengan apa yang disebut. Siapapun yang familiar dengan apa yang disebut dalam sosiologi agama. Ya, yang disebut sosiologi atau maksudnya langsung siapapun yang familiar dengan sosiologi agama gitu maksudnya. Siapapun yang familiar dengan apa yang disebut sebagai sosiologi agama. Apa yang disebut sebagai sosiologi agama akan tahu sangat sulit ya, sangat sulit. Kesulitan yang terlibat di dalam memproduksi sebuah konsep agama, Pak. Sebuah konsep agama that is adequate for konsepsi agama dalam yang memadai untuk kajian lintas budaya, Pak. Untuk tujuan untuk lintas budaya. Good. This is an important point because one conception of religion determines the kind determines the kind of question wanting are askable and worth asking. Important. Ini menjadi poin penting. Ini merupakan poin penting sebab sebuah konsepsi kita mengenai agama. Konsepsi kita mengenai agama menentukan macam pertanyaan atau jenis pertanyaan yang kita pikirkan dan atau yang kita pikir askable bisa ditanyakan dan layak ditanyakan. Oke. But for too few would be anthropologists of Islam pay this matter serious attention. Sebaliknya, enggak. Ya, oke. Lanjut. Sebaliknya mereka ya. Terlalu sedikit antropolog Islam would be itu calon. Kalau would be wife berarti calon istri. Would be anthropologist calon para antropolog Islam. Calon antropologi Islam. Antropolog Islam memberi perhatian yang serius ada persoalan ini. Instead, they often draw indiscriminately on ideas from the writing of the great sociologists
Ini apa? H bacanya EEG. Ya, Mark Weber Durkheim in order to describe form of Islam, and the result is not always consistent. Sebaliknya mereka sering alih-alih alih-alih sering menggunakan sering menggunakan ide-ide secara secara ekstrim, tidak pandang bulu. secara tidak pandang bulu. Ya, ini diskriminasi, tidak diskriminasi berarti apa dari ide-ide dari tulisan para antropolog besar seperti Mark Weber Durkheim. Untuk menggambarkan form of Islam, menggambarkan bentuk-bentuk Islam, Pak. And the result is not always consistent. Dan hasilnya tidak terlalu konsisten. Konsisten. Tidak selalu konsisten. Ya. Kayaknya ini perlu penjelasan nih, Pak. Ya, ini apa intinya penting untuk mendefinisikan agama itu apa. Karena cara kita mendefinisikan agama itu sendiri akan berdampak pada cara kita memahami fenomena yang kita teliti atau pahami sebagai agama itu. Nah, kayak tadi cara mendefinisikan agama model yang dikotomis seperti Gellner akan seperti itu dampaknya. Oke. Dan seringkali ini para calon antropolog katanya dengan mudahnya menggunakan meminjam konsep-konsep dan sosiologi agama yang hasilnya menurut penilaian A1 itu ya tidak memuaskan, hasilnya tidak terlalu konsisten. Karena ada itu Islam kalau kita ngambil Max Weber, ada yang Sukidi pernah nulis Islam Muhammadiyah sebagai Islam Protestan. Islam Protestantis lupa. Ya kayak gitulah. Itu contoh bagaimana orang mencoba untuk memahami fenomena agama melalui dalam Islam. Agama dalam Islam melalui karya-karya antropologi. Ya wajar. Oke, lanjut. Moza. Oke, Pak. Ada suaranya? Ya, sangat. Oke. Gellner's text is illustrative in this regard. Teks Gellner adalah ilustrasi dalam hal ini. The types of Islam that are presented as being characteristic of traditional Muslim society in Gellner's picture are constructed according to three very different concepts of religion. Jenis-jenis Islam yang ditampilkan sebagai ciri khas masyarakat Muslim tradisional dalam gambaran Gellner dikonstruksi menurut 3 konsep agama yang sangat berbeda. Thus, the normal tribal religion, that of the dervish or marabout, is explicitly Durkheimian. Dengan demikian, agama kesukuan yang normal atau agama Darwis ya Pak, Darwis atau marabout secara eksplisit adalah Durkheimian. It is concerned, we are told, with the social punctuation of time and space, with season making and group boundary making festival.
festivals. Hmm. Hal ini berkaitan. Kita diberitahu dengan penekanan sosial pada ruang dan waktu dengan festival tertentu dengan festival penentu musim dan penanda batas kelompok. Iya ya. Maksudnya itu agama Maksudnya itu apa ya? itu kayak gini, mendefinisikan agama orang kesukuan ya itu ya dilihat itu bagaimana season making itu apa namanya Penentu musim. Festival musim penentu segala musim. macam kan. Kalau musim ini orang akan melakukan ini gitu. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari mereka itu terus apa didefinisikan, itulah Islamnya orang tribal itu seperti itu. Apa mereka beragama sesuai dengan keseharian mereka yang ditentukan oleh musim segala macam. Oke, festival, festival, acara-acara ritual. Oke, lanjut. Okay. The sacred makes this joyful, visible, conspicuous, and authoritative. Yang sakral membuat semua ini menjadi joyful, menyenangkan, visible, terlihat, terus mencolok dan autoritatif, berwibawa ya nggak? Oh ya, autoritatif. Ya, autoritatif dan autoritatif. Visible. Menyenangkan, terlihat, mencolok dan autoritatif. So, the concept of religion here involves a reference to collective rituals to be read as an enactment, apa nih bacanya? Of the enactment. Enactment of the secret, which is also for Durkheim the symbolic representation of social and cosmological structures. Jadi konsep agama di sini itu melibatkan rujukan pada ritual kolektif untuk dibaca sebagai pemberlakuan yang sakral, yang juga bagi Durkheim merupakan representasi simbolis dari struktur sosial dan struktur kosmologis. Ya. Lanjut. Jelas ya, sudah jelas ya. Ya, masyarakat Muslim tradisional tuh ya seperti itu. Kalau kita mengikuti bagaimana Durkheim mendefinisikan masyarakat yang tribal tadi itu. Oke, lanjut. The concept that is deployed in the description of the religion of the urban poor is quite different, and it is obviously derived from the early writings of Marx on religion as false consciousness. Konsep yang digunakan dalam deskripsi agama kaum miskin kota itu sangat berbeda, dan ini jelas berasal dari tulisan-tulisan awal ya. Tulisan-tulisan awal Marx tentang agama sebagai a false consciousness, kesadaran palsu. The city has its poor, bahwa kota memiliki kaum miskin. Gellner writes, tulis Gellner. They are uprooted, insecure, alienated. What they require from religion is consolation or escape. Their taste is so for ecstasy, excitement, and absorption in a religion condition, which is also a forgetting. Mereka itu tercerabut, kemudian insecure, tidak aman, asing, dan apa yang mereka butuhkan dari agama adalah consolation, itu penghiburan, atau escape, pelarian. Selera mereka adalah ekstasi, kemudian excitement, kegembiraan, dan penyerapan,
absorption, penyerapan dalam kondisi religius yang juga mungkin merupakan pelupaan, is also a forgetting. Kemudian, if one looks at this kind of construction carefully, one finds that what is called religion here is the psychological response to an emotional experience. Jika kita melihat konstruksi semacam ini dengan berhati-hati, dengan seksama, kita akan menemukan bahwa apa yang disebut dengan agama di sini itu adalah respon psikologis terhadap emotional experience, pengalaman emosional. What was indicated in the account of tribal Islam was an emotional effect, but here it is an emotional cause. Bahwa apa yang ditunjukkan dalam ini? Benar ya? Dan apa yang ditunjukkan dalam kisah tentang Islam kesukuan, gambar apa yang digambarkan dalam penggambaran tentang tentang Islam kesukuan adalah sebuah akibat emosional, tetapi di sini adalah sebuah penyebab, ya, penyebab emosional. Kemudian, in the one case, the reader was told about collective rituals and their meaning, about ritual specialists and their roles. In the other, attention is directed instead to private distress and unfulfilled desire. Bahwa dalam satu kasus, pembaca diberitahu bahwa ritual kolektif dan maknanya, kemudian tentang para spesialis ahli ritual dan peran-peran mereka. Dalam kasus lain, perhatian mereka itu kemudian diarahkan pada pada tekanan pribadi atau apa sih Pak? Tekanan pribadi ya. Tekanan pribadi dan keinginan yang tidak terpenuhi, unfulfilled desire. Kalau itu in the one case maksudnya di satu sisi, di satu sisi. Lain. Oke. Lanjut. Sisi. When one turns to the religion of the bourgeois, one is confronted by yet other organizing ideas. Bahwa ketika seseorang itu beralih ke agama kaum bourgeois, ia akan dihadapkan pada ide-ide pengorganisasian yang lain. Dan the well-held urban bourgeois, remarks Gellner, far from having a taste for public festivals, prefers the sober satisfaction of learned piety, a taste more consonant with its dignity and commercial calling. Kaum bourgeois kotaan yang kaya raya, kata Gellner, itu jauh dari selera untuk perayaan publik. Kemudian lebih memilih kepuasan sederhana dari learned kesalehan yang dipelajari. Kesalehan terpelajar. Kesalehan terpelajar. Sebuah rasa yang lebih sesuai dengan martabat dan panggilan komersialnya. Sangat Weberian. Lanjut. Its fastidiousness underscores its standing, distinguishing it both from rustic and the urban plebs. Apa ini artinya ya? Apa? Ketelitiannya menggarisbawahi posisinya itu membedakannya dari kaum rustik dan kaum urban.
In brief, urban life provides a sound base for scripturalist Unitarian Puritanism. Rustik tadi sama dengan rural ya. Oh, oke. Singkatnya, kehidupan perkotaan itu memberikan dasar yang kuat bagi Puritanisme Unitarian yang skriptualis. Kemudian, Islam express such a taste of mind better, perhaps than other religion. Islam mengekspresikan kondisi pikiran seperti itu dengan lebih baik daripada agama-agama yang lain. Dan the echo from Weber's Protestant ethic in this passage are not accidental, for its authority is invoked more than once. Gema dari etika Protestan Weber adalah bagian yang di dalam bagian kutipan, ini, maksudnya in this passage, dalam kutipan ini ya, dalam kutipan ini itu tidak disengaja. Bukanlah aksidental. Oh, bukanlah aksidental karena otoritasnya itu disebut lebih dari satu kali. Aksidental berarti bukan sebuah kecelakaan. Nah, bukan tidak sengaja tapi sengaja. Oh, bukan tidak sengaja. Oke. Oke, terus karena in this account, the bourgeois Muslim is accorded a moral, or better, an aesthetic style. Bahwa dalam kisah ini, Muslim bourgeois itu diberi sebuah gaya moral atau lebih tepatnya gaya estetis. His distinguishing feature is the literacy. Feature is the literacy that gives him direct access to the founding scriptures and the law. Ciri khasnya adalah ciri khas pembedanya dia maksudnya Gellner ya. Oke, lanjut. Ciri khas pembedanya adalah kemampuan baca tulis yang memberinya akses langsung ke kitab-kitab suci dan hukum. Ya. In this letter, respect on is argued. In this letter respect, one is argued. One is urged to see him as immersed in a moralistic literate. Perhaps that period of Western kemana ke bawah. Moralistic literate enterprise. Mana nih? Dalam hal yang terakhir ini kita terdorong untuk melihatnya sebagai seseorang yang tenggelam dalam moralistik, melek huruf, baik ritual kolektif maupun hasrat yang tak terpadam. Belum kamu baca itu. Oh, belum ya? Belum. Neither. Oh iya benar. Neither collective rituals nor apa nih bacanya, Pak? Alienation. Alienation desire. Oh. Neither collective rituals nor unquenched desire. Unquenched desire, neither social solidarity nor alienation. Baik ritual kolektif maupun hasrat yang tak terpadamkan, kemudian baik solidaritas sosial maupun keterasingan. Agama di sini adalah pemeliharaan otoritas publik yang aku belum baca kayaknya, Pak ya? Ya. Oh, belum kamu baca, belum. Itu harus dibaca sampai terakhir. Sampai akhir aja ya. Neither collective rituals or unquenched desire, neither social solidarity nor alienation. Religion is here the solemn maintenance of public authority,
which is the rational partly because it is in writing and partly because it is linked to socially useful activities, service to the state, and commitment to commerce. Nah, baru itu. Baik ritual kolektif maupun hasrat yang tak padamkan, baik solidaritas sosial maupun keterasingan, agama di sini adalah apa ya, maintenance, pemeliharaan otoritas publik yang rasional karena rasional, sebagian karena tertulis dan sebagian lagi karena terkait dengan kegiatan yang bermanfaat secara sosial dan pelayanan kepada state, negara, dan komitmen the commitment to the commerce itu komitmen terhadap perdagangan ya Pak. Iya. Nah, itu gimana Pak maksudnya? Ini ngomong atau bicara soal Muslim borjuis tadi atau orang kota. Ya, ngomong orang kota itu ditandai dengan itu kan ya kesalehan, terus jadi apa punya hasrat pada kesalehan, puritanisme. Di sini ada apa ini? Moral. Ketimbang kalau yang tadi kan ada Festival. asketik segala macam tadi ya Pak. Festival segala macam itu apa ya, maksudnya kalau festival itu ya kayak inilah apa namanya, ya suka kebanyakan acara Maulidan kayak gitu. Maulidan kayak gitulah, kita membayangkan seperti itu. Nah ini sangat-sangat Weberian. Maksudnya si siapa Asad menunjukkan bahwa Gellner sangat dipengaruhi oleh cara berpikir Weber mengenai agama. Jadi menggunakan teorinya Weber tentang agama digunakan untuk melihat masyarakat Muslim. Lanjut. Orang kota lebih rasional, orang kampung segala macam. Orang kampung lebih mistis. Oke. Lanjut. Okay. These different ways of talking about religion, the tribal and the urban, are not merely different, and the urban are not merely different aspect of the same thing. Cara-cara yang berbeda dalam membicarakan agama suku dan agama kota itu bukan sekedar aspek-aspek yang berbeda dari hal yang sama. Okay. They are different textual construction which seek to represent different things and which make different assumption about the nature of social reality, about the origin of needs, and about the rationale of cultural meanings. Keduanya merupakan konstruksi tekstual yang berbeda, yang berusaha merepresentasikan hal-hal yang berbeda dan membuat asumsi-asumsi yang berbeda tentang sifat realitas sosial, tentang the origin of needs, asal-usul kebutuhan, and about the rationale of cultural meanings, dan tentang dasar pemikiran dari makna-makna atau realitas makna kultural, makna-makna budaya, makna-makna kultural. For this reason, they are not merely different representations, they are incompatible construction. Untuk alasan ini, mereka bukan hanya representasi yang berbeda, mereka adalah konstruksi yang incompatible, tidak sesuai. In referring to them, one is not comparing like with like. Jadi dalam merujuk kepada mereka seseorang atau kita tidak membandingkan yang serupa dengan yang tidak serupa. Gimana ya? Not comparing like with like. Secara sepadan, secara sama. Tidak sedang membandingkan secara sama. Oke.
Gimana ngertiinnya Pak? Comparing like with like. Ya kan beda membandingkan antara kota dan Kota desa dan urban. segala macam kan itu bukan hanya perbedaan tapi juga keduanya tidak pernah cocok. Orang In comparing, incompatible incompatible construction. Oke, lanjut. But the main difficulty with such construction is not that they are inconsistent. Tetapi kesulitan utama dengan konstruksi semacam itu Macam ini bukanlah karena mereka itu tidak konsisten. It is that this kind of anthropology of Islam, and I want to stress here that Gallner eclecticism is typical of very many sociological writers on Islam, rest on false conceptual opposition and equivalences, which often lead writers into making ill-founded assertion about motives, meanings, and effect relating to religion. Mana nih? Melainkan bahwa antropologi semacam ini, dan saya di sini Asati Asad ingin menekankan di sini bahwa elektisisme Gellner adalah tipikal dari banyak penulis sosiologi tentang Islam. Bersandar pada pertentangan dan persamaan konseptual yang keliru. Yang kemudian seringkali membuat para penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang salah. Tentang apa? Tentang motif, meaning, makna, dan dampak-dampak atau efek yang berkaitan, relating to the religion, yang berkaitan dengan agama. Kemudian, more important, it makes difficult the formulation of question that are at once less tendencies and more interesting than those which many observers of contemporary Islam, both conservative and radical Islam, seek to answer. Ini lebih pentingnya lagi, more important, lebih pentingnya lagi, hal ini menyulitkan perumusan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu tendensius dan lebih menarik dibandingkan dengan pertanyaan lebih menarik ketimbang yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab yang oleh banyak pengamat Islam kontemporer coba jawab baik Islam konservatif maupun Islam yang radikal. Lanjut, ada yang perlu dijelaskan di situ? Seperti ada? Masih sama sih Pak kayaknya. Masih ngomong sama, soal pertentangan dan persamaan konseptual yang keliru kan kata dia. Masih kuat atau butuh refreshing mungkin Mas Aksan? Boleh. Udah banyak dibacanya. Mbak Kipti. Atau Mas Rahman. Aksan. Ayo San. Biar bernafas dulu Pak Mozan. Iya Pak, benar. Minum dulu saya ya. Saya aslinya belum pernah baca Pak, baru awal-awal doang. Ya nggak apa-apa kan belum pernah baca Pak secara komprehensif kan. Coba. Sampai mana tadi Pak? An instructive example. Oh ya. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. An instructive example is the hoary old argument about the totalitarian character of Orthodox Islam. Sebuah contoh instruktif merupakan hoary itu apa? Argumen yang lama mengenai argumen yang kuno mengenai karakter totalitarian mengenai Islam Ortodoks.
Islam Orthodox. Hmm. Like Bernard Lewis and many others, Kellner proposed that scriptural Islam has an elective affinity for Marxism. Seperti Bernard Lewis dan yang lainnya, Kellner menawarkan bahwa Islam skriptural mempunyai sebuah Afinitas bukan elektif elektif itu. tentang untuk Bagi? Marxisme, Ah, partly because of the inbuilt vocation toward the implementation of a softly defined order on earth, terutama karena tentang pernyataannya the inbuilt vocation itu ya vokasi yang mapan terhadap implementasi tentang sebuah definisi yang tajam mengenai perintah ketuhanan di bumi, untuk bumi. And partly because of the totalism of both ideologies which precludes institutionalized politics. Dan terutama karena tentang totalisme mengenai ideologi yang kedua ideologi yang memasukkan mendahului politik yang terinstitusionalisasi, terlembagakan ya. Quite apart from the empirical question bukan quiet iya quit ya Pak, bukan quiet ya. Quit berhenti, quiet diam. Itu ada e-nya nggak sih? Quitter. Oh, quitter. Oh, iya. Tulisannya quitter. Itu beda, quiet itu diam. Quiet. Oh, kalau quite tepat sangat berbeda, sangat isi quite itu ya. Atau agak itu sangat. Agak tuh quite tepat ya. Agak. Lanjut. Quite apart from the empirical question of how widespread Marxist movements have been among 20th century Muslim populations, terpisah dari pertanyaan berbeda dari pertanyaan empiris tentang bagaimana gerakan-gerakan Marxis yang menyebar di antara populasi Muslim, antara penduduk Muslim antara abad 20. It must be said that the notion of totalitarian Islam rests on a mistaken view of the social effectivity of ideologies. Harus dikatakan bahwa gagasan mengenai Islam totalitarian itu berlandaskan pada pandangan yang keliru tentang efektivitas sosial dari ideologi. A moment's reflection will show that it is not the literal scope of the Sharia which matters here, but the degree to which it informs and regulates social practices. Sebuah refleksi momen akan menunjukkan bahwa bukan tentang skop yang literal dari syariah yang penting di sini, tetapi tingkatan sejauh mana itu. Tapi the degree to which atau kalau ada kata the degree to which atau the extent to which berarti sejauh mana ya. The extent to which. Dan sejauh mana tetapi sejauh mana hal itu memberitahu atau menginformasikan dan mengatur praktek-praktek sosial.
And it is clear that there has never been any Muslim society in which the religious law of Islam has governed more than a fragment of social life. Dan jelas bahwa tidak pernah ada masyarakat Muslim manapun di mana hukum-hukum keagamaan Islam mengatur lebih dari sebuah kehidupan sosial yang terpecah. Bukan. Fragmen kehidupan sosial. Ya, sepenggal kehidupan sosial. Sepenggal kehidupan sosial. If one contrasts this fact with the highly regulated character of social life in modern state, one may immediately see the reason why. Jika seseorang menghadapkan fakta ini dengan memperlawankan fakta ini dengan karakter dari kehidupan sosial yang sangat diatur, yang teregulasi di dalam negara modern, seseorang mungkin langsung bisa melihat alasannya mengapa. The administrative and legal regulations of such secular states are far more pervasive and effective in controlling the details of people's lives than anything to be found in Islamic history. Aturan-aturan administratif dan aturan-aturan hukum dan administratif dari negara-negara sekuler jauh lebih efektif dan pervasif di dalam mengontrol detail-detail dari fenomena kehidupan daripada apapun yang ditemukan di dalam sejarah Islam. The difference, of course, lies not in the textual speculations of what is vaguely called social blueprint. Perbedaannya tentu saja bersandar terletak bukan pada spesifikasi, atau berada bukan pada ya. Lies in mesti ngomong tentang terletak atau berada. Lanjut. Tidak berada di dalam spesifikasi tekstual mengenai apa yang disebut sebagai blueprint sosial, but in the reach of institutional power that continue, divide up and govern large stretches of social life according to systemic rules in modern industrial societies, whether capitalist or communist. Tetapi di dalam pencapaian kekuatan institusional yang berlanjut, membentuk konstitusi. Tak kira continue. Yang membentuk terus terpisah, ya Pak. Memisah-misah dan menata kehidupan sosial yang terbentang luas. Berdasarkan aturan-aturan sistematik di dalam masyarakat industrial modern, baik itu kapitalis maupun komunis. Sampai di situ tuh paham nggak maksudnya? Terjemahin Pak, jadi. Ya, paham nggak? Yang lain ada yang bisa memahami di situ? Itu kesimpulannya kan apa di situ tuh? Jadi perbedaan orang kota, orang desa itu bukan soal blueprint. Blueprint maksudnya orang kota itu ya Pak sudah dipastikan seperti itu. Ya, orangnya rasional. Ya. Terus tadi itu lebih dekat dengan scripture segala macam itu, bisa punya akses dengan kitab suci segala macam.
Karena itu blueprint gitu kan. Nah, itu yang ditentang oleh si Assad. Menurut dia yang bedakan bukan di situ. Tapi itu loh, in the reach of institutional powers. Jadi powers yang terlembagakan itu yang powers untuk menentukan kebenaran, untuk menyatakan dirinya segala macam itu ada di sana. Yang apa membedakan. Jadi bukan karena mereka blueprint dari sononya Islam apa yang kota itu seperti itu, Islam yang bisa Islam yang apa tekstualis, yang rasionalis segala macam. Oke, lanjut. In 1972, Nikki Keddie wrote, "Fortunately, Western scholarship seems to have emerged from the period when many were writing that Islam and Marxism were so similar in many ways that one might lead to the other." Di tahun 1972, Nikki Keddie menulis, untungnya sarjana-sarjana barat, kesarjanaan barat tampak muncul dari akhir dari periode dari masa di mana dari masa ketika banyak yang menulis bahwa Islam dan Marxisme itu sama di dalam banyak cara, sehingga one might lead to the other. Yang satu mungkin memimpin yang lain. Menyebabkan yang lain. Oh, menyebabkan yang lain. Oke, lanjut. Oke, share. Oh, halaman berapa tadi? 13 berarti? 14 sekarang. Benar. Ini. Iya, Pak, 14. Perhaps that period of Western scholarly innocence is not entirely behind us. Mungkin bahwa periode kesarjanaan barat innocence dulu. Oh ya, ketidaksalahan atau ketidakbersalahan dari kesarjanaan barat tidak sepenuhnya di belakang kita. But the point of this example will be lost if it is seen as merely another attempt to defend Islam against the claim that it has affinities with a totalitarian system. Tetapi poin atau inti dari contoh ini akan hilang jika itu dilihat hanya sebatas usaha lain dari mempertahankan Islam melawan klaim bahwa it has itu ke Islamnya. Bahwa Islam memiliki afinitas dengan sebuah sistem totalitarian. Such a claim has been challenged in the past, and even if rational criticism cannot prevent that the claim from being reproduced. The matter is in itself of little theoretical interest. Buah klaim yang demikian itu. Oh ya, klaim yang demikian itu telah ditantang atau ditantang di masa lalu dan meski bahkan jika kritisisme rasional tidak dapat mencegah klaim tersebut dari diproduksi kembali, masalahnya adalah di dalam dirinya, in itself. Masalah itu sendiri. Masalah itu sendiri. Masalah itu sendiri adalah gimana, Pak? Ini kurang memiliki daya tarik teoretis, maksudnya itu mulai ke of little interest, tidak begitu menarik, tidak
sangat teoritis. Instead, it is important to emphasize that one must carefully examine established social practices, religious as well as non-religious, in order to understand the conditions that define conservative or radical political activity in the contemporary Islamic world. Sebaliknya, adalah penting untuk menekankan bahwa seseorang harus menguji atau meneliti secara hati-hati sosial praktis yang telah mapan. Praktek sosial yang mapan. Oh iya, praktek sosial yang telah mapan, baik itu agamis maupun non-agamis, dalam rangka untuk memahami kondisi-kondisi yang mendefinisikan konservatif atau aktivitas politik yang konservatif atau radikal di dalam dunia Islam kontemporer. And it is to this idea that we will now turn. Dan dalam gagasan ini kita akan beralih. Oke. Nah, ini apa namanya? Yang paling penting itu adalah ini. Ini penegasan dia kan bahwa kalau kita memahami agama itu harus ada, karena tadi blueprint atau di sini sistem totalitarian dalam bahasanya siapa tadi? Siapa yang belakangan tadi itu yang punya yang nulis tentang Arab, Bernard Lewis. Ya. Yang paling penting adalah itu, yang kenapa orang itu konservatif, kenapa radikal itu. Yang penting adalah ini, pahami conditions that define. Jadi kondisi atau syarat-syarat apa yang mendefinisikan orang bisa seperti itu. Jadi apakah gini, orang tradisional dikatakan tidak rasional, ya kan? Tidak, misalnya lebih suka yang emosional, festival segala macam. Itu kalau dilihat dari cara berpikir Kellner yang blueprint ataupun Bernard Lewis tadi, sistem totalitarian itu, masalahnya adalah mengabaikan bahwa kejadiannya bisa seperti itu, bisa misalnya orang bisa seperti itu. Ada kondisi yang melahirkannya, dan kondisi ini akan berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Katakanlah gini, orang yang beragama di kampung di satu wilayah dengan yang di wilayah lain itu dalam hal beragama maupun rasionalitas bisa berbeda. Jadi masalah ditentukan oleh itu tadi, kalau di sini kondisi, tapi juga oleh power apa yang bisa yang memungkinkan orang menjadi orang bisa menjadi tidak rasional, menjadi lebih. Itu bukan produk dari ini, bukan produk dari blueprint. Karena kalau power itu bisa berubah, misalnya orang kampung kemudian dia bisa punya power secara ekonomi, dia bisa lebih rasional dari orang kota. Maksudnya kayak gitu. Paham Mas Aka ya? Yang digugat itu, kenapa blueprint itu digugat? Ya karena cara memahaminya esensialis, tidak berubah itu. Ya orang kota itu lebih bebas, lebih lebih rasional. Itu karena blueprint. Kalau dalam pemikirannya model Gallner tadi, atau sistem totalitarian dalam istilahnya Bernard Lewis. Sistemnya ya sudah mencakup semua, sudah ada di Lauh Mahfudz ketentuannya, kalau dalam bahasa agamanya gitulah. Jadi maka ini juga kita sering melakukan itu ya, kayak misalnya Pak Jokowi naik jadi presiden itu dikatakan wong kere munggah bale. Jadi dia tidak, orang kere yang tidak sebenarnya tidak layak ke kota menjadi presiden, itu kata.
Ini sebenarnya bermasalah cara berpikir seperti itu gitu loh. Itu seolah-olah orang kiri itu tidak akan bisa bangkit sama sekali sudah tuntas. Nah itu kan cara orang kota atau orang pelajar untuk mendiskreditkan orang lain. Ini bukan soal saya mendukung atau tidak sama Jokowi ya. Saya hanya ingin menjelaskan ini loh yang ingin dijelaskan oleh si Asa kritiknya terhadap cara berpikir totalitarian ala Bernard Lewis atau blueprint ala si siapa? Kellner. Oke, lanjut. Ini sebenarnya yang ketujuh ini sudah mulai masuk. Ini dari monografi ini, yaitu bicara soal diskusi tradition. Apa itu diskusi tradition? Segala macam kita ini. Ini jam 9. Masih lanjut atau perlu untuk minggu malam Kamis? Malam Kamis saja, Pak. Masih panjang loh, dikit lagi. Oke, atau mungkin ada yang baru bergabung, ada pertanyaan? Silahkan. Mungkin bisa diskusi. Imam Besar Masjid Zaid, Mas Alim. Ampun Pak, ini belum masuk ke tema inti dari Asad ya Pak ya? Maksud usulannya belum ya Pak ya? Ya belum. Ini bagian 7 ini jelas kita lihat di situ sudah menjelaskan apa itu what is tradition. Tradition consists of essentially the discourse that seeks to instruct. Mulai di situ. Mulai inti. Jadi yang sebelumnya itu bukan hanya tapi bagaimana dia memproblematisasi. Nah, ini cara penting ketika kita membuat ini kan menyusun satu tulisan ilmiah, selalu ada bagaimana problematisasi dibuat. Jadi kalau problematisasi itu bukan problem sosial ya. Saya menulis disertasi ya karena keresahan saya melihat kenapa banyak misalnya banyak kenakalan remaja, itu bukan problematisasi dalam pengertian akademik. Tapi biasanya problem akademik apa yang ini? Oh, ini lahir dari keresahan saya melihat fenomena sosial. Itu berarti bukan Asad sama sekali. Kalau Asad kan enggak, orang lain berpikir, antropolog lain atau sosiolog lain berpikir. Cara berpikirnya itu problematis itu loh. Kalau ngomong tentang misalnya Islam sebagai blueprint, konsekuensinya akan menimbulkan cara berpikir yang kontradiktif di sana sini. Nah, itu yang ingin coba untuk diperbaiki cara berpikir seperti itu. Ini problematisasi akademik. Tapi ini bukan metode penelitian ya. Ada yang mungkin bertanya? Mbak Maria Tulkitnya di Ponorogo. Ini kalau Mas Riza Aziz ini S3. Mbak Anissa Sayyid yang dari Lombok ini Tahudin Khairi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ya Pak. Ya, oke. Ini berarti cara berpikir Asad ini nanti sebenarnya kalau belakangan kan kita selalu banyak ketemu soal riset-riset yang fokus ke masyarakat urban dan seterusnya gitu. Ini berarti justru bisa untuk mengkritik mereka ya? Ya, cara memahami masyarakat urban tidak boleh seperti, bukan tidak boleh ya, tidak semestinya seperti cara Kellner atau di sini Bernard Lewis gitu. Bernard Lewis terutama Kellner. Jadi di sebuah international conference gitu dulu itu saya ketemu Pak Najib Kailani.
cerita soal apa namanya, komunitas-komunitas bercadar, berkuda, itu yang di apa namanya, di dalam komunitas-komunitas pedesaan di Surakarta pinggiran gitu. Lalu Pak Najib bilang bahwa itu aktivitas masyarakat urban gitu. Saya kemudian agak mikir kayaknya nggak juga deh gitu. Maksudnya dia pertama secara letak dia berada di pinggiran kota, kemudian secara apa namanya, sosial mereka juga berada di nggak middle class gitu, bukan bagian dari kelompok kelas menengah gitu. Jadi kayak dalam hal ini mungkin saya nggak sepakat waktu itu ya. Nah mungkin pas malam ini ngaji ini saya kok kayak ada ketemu semacam apa namanya, pembenaran gitu. Jadi nggak semua masyarakat urban yang berperilaku seperti orang kota itu juga dilakukan oleh masyarakat kota gitu. Ya, intinya ya kalau apa namanya bisa seperti itu. Maksudnya sebagai cara kita berpikir, mungkin kita juga boleh lebih nakal dari sekedar misalnya oh ini fenomena kota, ini fenomena desa. Tapi kota dan desa memang ada kan. Yang lebih penting dari itu adalah power apa yang membuat itu menjadi desa dan power apa yang itu menjadikan kota gitu loh. Lebih di situ sebenarnya. Jadi pusat. Jadi kategori kota dan desa itu bukan sesuatu yang statis, sudah ada blueprint gitu. Kota takdirnya begitu. Yang lebih penting sebagai peneliti adalah bukan di kota dan desanya itu sendiri, tetapi kekuatan power apa yang memungkinkan atau kondisi apa yang memungkinkan jalan ceritanya begitu gitu. Oke. Gitu. Misalnya orang kota merasa apa namanya misalnya dipandang sebagai lebih beradab, lebih melek terhadap apa namanya budaya segala macam, mungkin lebih sopan gitu. Itu kan generalisasi yang dibuat dan kemudian ada power di situ yang ingin yang melahirkan cara berpikir seperti itu. Itu yang jadi yang digugat itu powernya itu loh sebenarnya. Power apa yang melahirkan itu? Konstruksi itu tidak begitu saja lahir menjadi seperti itu. Nah kalau kita kritis lagi ya memang apa iya benar ya gitu. Bahkan terhadap diri kita sendiri sebagai peneliti mesti mempertanyakan asumsi-asumsi kita di dalam melihat apa yang kita sedang teliti apa benar gitu. Saya membuat kategori, saya bilang orang gini, ada pandangan dasar bahwa orang utara itu lebih beda dengan orang yang di tengah atau selatan Jawa ya, yang lebih sinkretik itu orang selatan, ke sana utara lebih santri segala macam. Ternyata tidak seperti itu. Kalau kita lihat misalnya tulisannya profesor siapa itu yang tentang Tuban, Islam desa atau apa itu? Islam yang dulu jadi dirjen ya, Pak Nursam ya. Pak Nursam, ya kan? Itu kan kita bisa melihat di situ ada orang utara juga banyak yang abangan kan, dan kategori abangan misalnya itu sebenarnya kalau kita baca Reclapse di Semarang itu dulu salah satu lahir istilah abangan itu ada di Semarang menurut dokumen Belanda itu. Untuk Bapak, jadi lahirnya ada di Semarang, Surakarta, dan beberapa kota lain di Jawa. Kayak saya sendiri waktu kecil saya masih ingat kakek saya masih SD itu. Dia kalau melihat orang tidak pernah sholat ya orang abangan gitu. Jadi berarti kan di utara sudah ada abangan. Nggak, maksudnya utara abangan atau tidak itu bukan berkaitan dengan misalnya orang pantai utara atau bukan. Orang pedalaman gitu kan, interior
parts of Java itu biasanya dipandang sebagai orang-orang yang cara beragama yang sangat sinkretik, mistik, ketimbang orang pantai utara, yang coastal Java. Ya mungkin sedikit Pak. Ya. Masalah power yang dimaksud Assad ke depan ini, apakah memang punya standar gitu Pak? Karena nanti kan dia kaitannya dengan siapa yang kemudian mampu mengkaitkannya dengan tradisi. Karena yang saya pahami bahwa power yang dimaksudkan Assad adalah ketika seorang atau otoritas itu mampu mengkaitkan mereka dengan tradisi. Nah, apakah power yang dimaksudkan Assad ini nggak punya standarisasi, Pak? Karena terkait dengan ini kan beberapa fenomena yang saya lihat bahwa banyak ustadz misalnya justru dipandang punya otoritatif meskipun latar mereka atau latar belakang mereka justru tidak punya ilmu keagamaan yang kuat, tapi justru itu disebut dengan power. Nah, pandangan Assad ke depan ini, apakah memang tidak punya yang punya power ini nggak punya standar yang memang otoritatif? Ya, sebenarnya itu lebih terkait siapa yang bisa menentukan menjadi ortodoks. Siapa yang ortodoks di sini yang mendominasi nanti secara diskursif dia mendominasi. Semacam kalau saya beberapa kali saya sebut misalnya kenapa Syafi'i menjadi ortodoks di dalam konteks Asia Tenggara atau Indonesia. Yang membuat itu bukan proses sosial, proses politik segala macam tuh. Kerajaan apa yang ada di kerajaan Islam misalnya lebih banyak dikuasai oleh mufti-mufti yang Syafi'i segala macam. Yang sebenarnya kalau diibaratkan sekarang itu ya kenapa yang menguasai media itu menjadi ortodoks ya karena mereka kemudian bisa mengambil alih kekuatannya di dalam menentukan ini yang benar dan yang salah. Bukan karena ini beda dengan jadi cara mendefinisikan misalnya otoritatif dalam pengertian yang seperti apa itu memang di sini beragam. Kalau media salah satu secara sosiologis jelas jadi salah satu kekuatan penting untuk menjadikan orang memiliki power. Kan bisa power kalau kita definisikan melalui ya sama seperti lainnya. Maksudnya Max Weber mendefinisikan power sebagai kemampuan seorang untuk mengubah, mempengaruhi. Definisi dasar dari semua power. Definisi power ada di situ. Elemen yang menentukan power itu beragam. Dan ya ini kan begini, masyarakat itu juga punya kriteria sendiri. Misalnya gini, kalau di daerah saya yang jadi imam layak jadi imam sampai sekarang itu bukan orang yang punya gelar akademik, tapi yang pernah mondok. Tapi kalau saya di sini di tempat saya ini dikatakan Solo maupun Jogja itu kalau sudah ada dokter Andes, ada SAG segala macam itu biasanya lebih ini kan menunjukkan bahwa masyarakat punya kriteria sendiri untuk memberikan legitimasi terhadap karena power itu soal relation loh. Tidak pernah power dalam secara sosiologis itu hadir dengan sendirinya gitu. Harus ada relation. Powerful berhubungan dengan siapa kan gitu.
Kalau apa kriterianya? Kriterianya apa bisa beragam, nggak bisa saya kita menentukan yang halnya kita sebagai peneliti ini yang paling penting positioning kita. Kalau kita sebagai peneliti ya tujuan kita power apa yang ini. Berarti kita mencari yang ada di yang berlaku di masyarakat itu power sebenarnya apa? Bukan kita memberi menentukan power itu karena kita peneliti ya. Ini pertanyaan dari siapa ya? Miftah, Pak. Oh, apa? Monggo. Berarti yang konsep itu soliyahnya itu yang di sana berarti Pak ya? Siapa yang kemudian menghubungkan? Ya, menghubungkan dengan apa? Dengan tradisi. Oh, nanti nantilah itu kita. Iya, Pak. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita tutup biasanya 9:30 ya. Maksimum 9:30 ada berapa? Atau kalau kita sudah rasa cukup ya cukup? Siap. Cukup. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup dulu ini ya. Mana ini? Rekornya sudah selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Dengan ini yang S3 besok masuk, sebenarnya saya menawarkan bukan ini ya. Saya ajak kalau bersedia silahkan. Opsional bukan kewajiban. Tidak akan berpengaruh terhadap proses di kelas itu. Bisa berpengaruh kalau bacaan ini nanti bisa didiskusikan.